Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Romadona, NIM 20601241006. Di sini saya akan menjelaskan gerakan voli yang berkaitan dengan biomekanika olahraga. Analisis yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah analisis gerakan passing bawah yang berkaitan dengan biomekanika olahraga. Jadi, dalam melakukan teknik passing bawah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar passing bawah dapat dilakukan dengan baik. Faktor tersebut antara lain yang pertama adalah persiapan. Nah, di dalam persiapan ini ada keseimbangan statis dan dinamis. Jadi, keseimbangan seseorang dalam kondisi yang tidak bergerak, yang ditopang oleh anggota tubuh untuk kerja atau sikap tubuh tertentu, itu disebut dengan statis. Dan keseimbangan tubuh dalam kerja atau sikap tubuh untuk kondisi tertentu, di mana tubuh dalam kondisi yang bergerak atau labil bisa kita sebut dengan gerakan yang dinamis. Lalu kedua kaki dibuka selebar bahu untuk menopang berat badan. Kemudian center of gravity lebih rendah dan sudut yang dibentuk oleh kaki kurang lebih 45 derajat. Nah, di sini juga ada gerakan fleksi, yaitu kedua kaki ditekuk dengan rileks dan mengeper. Dan ada gerakan lain yang disebut dengan ekstensi, yaitu kedua tangan dirapatkan dalam keadaan lurus. Kita akan membahas tentang momentum. Momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Jadi, arah momentum sama dengan arah kecepatan. Imam Hidayat menyatakan bahwa momentum yaitu besarnya gaya dorong dari suatu benda pada saat terjadi perkenaan bola dengan kedua tangan. Oke, yang kedua adanya torsi. Jadi torsi ini adalah ukuran dari beberapa banyak kekuatan yang bekerja pada sebuah objek menyebabkan objek yang berputar. Bila pada suatu benda dikerahkan suatu gaya yang berputar pada porosnya, maka pada benda tersebut terjadi suatu puntiran yang besarnya sama dengan gaya X lengan dari gaya. Nah, terjadi pada saat melakukan passing, kedua tangan bergerak ke arah bola dan persendian bahu menjadi sumbu atau as. Pada persiapan juga ada hukum Newton 2 yang disebut dengan hukum percepatan atau akselerasi. Jadi bunyi pada hukum Newton 2 adalah percepatan suatu benda karena suatu gaya berbanding lurus dengan gaya penyebabnya. Nah, percepatan adalah padanan dari akselerasi dan kita bisa mendapatkan rumus, yaitu rumusnya adalah VT sama dengan kecepatan pada detik, dan V0 itu kecepatan pada detik 0 atau kecepatan pada awal, dan T adalah waktu. Jadi semakin besar power kita dalam memukul bola, maka semakin besar pula kecepatan bola tersebut. Percepatan. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan pada benda setelah mengalami benturan, setelah bola bersentuhan dengan tangan. Lalu kita akan membahas tentang hukum Newton 3. Bunyi dari hukum Newton 3 adalah jika sebuah benda mengadakan pengaruh atau gaya pada sebuah benda lain, maka benda-benda yang lain itu pun sebaliknya mengadakan pengaruh juga kepada benda pertama tadi. Kedua pengaruh sama besar, berlawanan arah dan bekerja pada satu garis lurus.
Jadi setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Pada saat perkenaan bola, maka bola akan bergerak sesuai dengan gaya yang diberikan. Lalu kita akan membahas tentang force. Jadi, gaya dapat juga dikatakan sebagai suatu dorongan atau tarikan pada saat perkenaan bola. Maka gaya yang ada di kedua tangan bawah dipindahkan ke bola sehingga menimbulkan tekanan pada bola. Lalu di persiapan juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika bola akan kembali lagi turun setelah mencapai ketinggian maksimal karena adanya gaya gravitasi yang mempengaruhi bola tersebut. Dan yang ketiga adalah gerak lanjutan. Jadi tangan dan kaki melakukan ekstensi, lalu adanya perpindahan berat badan dan center of gravity, lalu ada proyektil. Apa yang dimaksud dengan proyektil itu? Jadi proyektil adalah benda yang dilempar menyudut dengan sudut elevasi alfa akan menempuh lintasan yang melengkung berupa parabola. Gerak ini disebut gerak peluru atau gerak proyektil. Pada saat bola melambung membentuk parabola setelah mengenai tangan. Jadi itu adalah penjelasan tentang proyektil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa.